Sementara itu, polisi pelaku kekerasan terhadap George Floyd dikenakan dakwaan pembunuhan tidak disengaja dan kelalaian saat bertugas. Selengkapnya dilaporkan oleh Yuni Salim dari VOA Washington DC. Minggu pagi, suasana Minneapolis, Minnesota, kota yang menjadi pusat aksi protes kemudian menjalar ke berbagai wilayah Amerika, mulai tenang. Sebagian warga gotong royong membersihkan sisa kerusuhan malam sebelumnya. Meski demikian, bukan berarti protes yang dipicu kematian George Floyd sudah berakhir. Para pengunjuk rasa di Minneapolis bergeser ke depan gedung DPRD negara bagian Minnesota. Menurut Nadia Rini, warga diaspora Indonesia yang rumahnya tepat di depan salah satu kantor kepolisian Minneapolis, kini merasa lebih aman karena wilayah sekitarnya dijaga ketat oleh pasukan Garda Nasional. Ini udah banyak banget kantor polisi yang dibakar gitu loh. Jadi kalau misalnya dia datang pas di kantor polisi udah pas depan rumah. Nadia tidak menyangka unjuk rasa di Minneapolis meluas ke berbagai wilayah Amerika, disertai kerusuhan serta penjarahan dan pembakaran. Kan waktu hari pertama itu orang demo itu masih peaceful. Menurut beberapa pihak termasuk anggota DPR dari Minnesota Ilhan Umar, selain pengunjuk rasa yang murni menuntut keadilan bagi George Floyd, ada juga perusuh yang memanfaatkan situasi. When we see people setting our buildings and our businesses ablaze, we know those are not people who are interested in protecting Black lives. Keempat polisi yang terlibat dalam kematian Floyd telah dipecat. Namun yang diseret ke pengadilan hanya Derek Chauvin, polisi yang menekan lututnya ke leher Floyd. Derek dikenai 2 dakwaan, yakni melakukan pembunuhan yang tidak disengaja dan dianggap lalai. Kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang. Sedangkan ketiga orang lainnya masih dalam proses penyelidikan. Saat ini aksi protes masih terjadi di kota-kota besar Amerika, termasuk New York dan Los Angeles. Kondisi ini membuat kepala perwakilan RI di berbagai wilayah Amerika meningkatkan kewaspadaan, termasuk KJRI Chicago yang wilayah kerjanya meliputi negara bagian Minnesota. Jadi antisipasi andai kata eskalasi meningkat pada hari ini, kita juga udah minta 2-3 tokoh masyarakat di sana untuk bisa kita dibantu dulu apabila kondisi dari Minneapolis melebar ke St. Paul dan sebagainya di daerah situ, maka mereka kita minta untuk siap menampung WNI kita dan melindungi sementara. Begitu pula dengan KJRI Los Angeles, yang wilayah Los Angeles County dinyatakan dalam keadaan darurat oleh Gubernur California. Alhamdulillah hingga saat ini seluruh masyarakat warga negara Indonesia di wilayah kerja KJRI Los Angeles dalam keadaan baik. KJRI Los Angeles telah melakukan kontak-kontak dengan simpul masyarakat untuk mengecek kondisi mereka dan juga selalu menghimbau agar mereka mentaati berbagai peraturan di wilayahnya masing-masing dan apabila ada hal-hal yang diperlukan agar segera melakukan kontak kepada hotline KJRI Los Angeles. Menurut perwakilan RI di berbagai wilayah Amerika, belum ada warga Indonesia yang menjadi korban kerusuhan. Tapi sejumlah bisnis termasuk tempat usaha milik warga Indonesia di Washington DC mengalami kerusakan akibat vandalisme. Menurut data Associated Press, polisi di berbagai wilayah Amerika telah menangkap 1.700 orang di 22 kota Amerika sejak Kamis lalu. Hampir sepertiga dari penangkapan itu terjadi di Los Angeles. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA.